Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengukuran dan analisis data numerik atau data yang dapat dikualifikasi. Dalam konteks pendidikan, penelitian kualitatif sering digunakan untuk mengukur pencapaian siswa, menguji aktivitas metode pembelajaran, menganalisis hubungan antara variabel-variabel pendidikan, dan sebagainya. Metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi survei, eksperimen, dan analisis stat. Yang kedua ada penelitian kualitatif. Hakikat penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dan manusia. Pendekatan ini menekankan deskripsi, interpretasi, dan pemahaman kontekstual. Nah, contoh dalam pendidikan yaitu mengeksplorasi pengalaman guru dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif di kelas bahasa Indonesia. Yang kedua itu meneliti pemahaman dan deskripsi siswa tentang proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Nah, yang ketiga itu ada penelitian campuran. Hakikat penelitian campuran mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Contoh dalam pendidikan yaitu meneliti aktivitas pengguna media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan mengumpulkan data kuantitatif tentang prestasi siswa dan kualitatif tentang persepsi dan pengalaman guru. Selanjutnya itu ada hakikat variabel. Variabel adalah karakteristik atau sifat yang dapat diobservasi atau diukur dalam suatu penelitian. Variabel merupakan unsur penting dalam penelitian karena variabel menentukan arah dan fokus penelitian. Variabel dapat berupa konsep, konstruk, atau atribut yang memiliki nilai yang bervariasi. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel. Yang pertama itu ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang memenuhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Contohnya itu pada metode pengajaran, misalnya metode komparatif dan metode konversional. Nah, selanjutnya itu ada variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel independen. Contohnya itu pemahaman konsep tata bahasa atau kemampuan menulis karangan. Nah, yang ketiga itu ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu gaya belajar siswa melalui visual, audio visual, atau kinestik. Nah, yang keempat itu ada variabel intervenin. Variabel intervenin adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya itu kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami teks bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu tentang materi populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia, populasi dapat berupa pertama itu seluruh siswa di suatu sekolah atau kelas tertentu, seluruh guru bahasa Indonesia di suatu wilayah, seluruh bahan ajar atau kurikulum bahasa Indonesia dapat digunakan di suatu daerah. Nah, yang kedua itu ada teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu ada problematic sampling. Sampel dipilih secara acak atau random dari populasi, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Contohnya itu pengambilan secara acak dari beberapa kelas
ke seluruh kelas bahasa Indonesia di suatu sekolah. Yang selanjutnya itu memilih secara acak beberapa siswa dari suatu populasi siswa kelas bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada probability sampling. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, bukan secara acak. Contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu memilih secara sengaja. Guru bahasa Indonesia yang berpengalaman menggunakan metode pembelajaran tertentu. Nah, misalnya menggunakan teknik Sanbao sampling untuk menjangkau siswa yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya itu ada kombinasi teknik sampling. Penelitian dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat menggunakan kombinasi teknik sampling. Misalnya itu menggunakan transdefinite random sampling yang memiliki sampel dari kelompok siswa yang berbeda tingkat kemampuan bahasa Indonesianya. Misalnya menerapkan cluster sampling dengan memilih beberapa sekolah secara acak melalui kelas-kelas di sekolah terpilih sebagai sampel. Selanjutnya itu ada jenis instrumen. Yang pertama ada tes. Tes merupakan alat pengumpulan data berupa serangkaian pernyataan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden. Contohnya itu tes kemampuan membaca pemahaman. Yang kedua itu ada tes keterampilan menulis karangan, tes penguasaan tata bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Contohnya itu seperti mengamati interaksi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia. Selanjutnya mengobservasi penggunaan media pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Mengamati aktivitas siswa dalam diskusi kelompok mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau daftar pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Contohnya itu seperti kuesioner untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Angket untuk mengetahui persepsi siswa terhadap penggunaan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan responden. Contohnya itu seperti wawancara dengan guru bahasa Indonesia tentang kendala dan tantangan dalam mengajar. Selanjutnya wawancara dengan siswa untuk mengeksplorasi pengalaman belajar bahasa Indonesia. Nah, yang kelima itu ada dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui analisis terhadap dokumen-dokumen yang tersedia. Nah, contohnya itu seperti analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP Bahasa Indonesia, analisis bahan ajar atau materi pembelajaran bahasa Indonesia.